Pemirsa kasus pembobolan dana nasabah Bank Plat Merah cabang Kabanjahe di unit Lau Balen masih terus berlanjut hingga kini. Meskipun diketahui dana nasabah yang sempat raib beberapa waktu lalu ini sudah dikembalikan oleh pihak bank, namun nasabah yang bernama Mayesti Peranginangin ini masih menuntut pihak bank klarifikasi karena hingga saat ini pihak bank ini belum ada memberikan klarifikasi secara jelas perihal kasus tersebut. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Muhammad Nasrul, wartawan Tribun Medan yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan rekan Nasrul, informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, selamat siang Justina dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kabupaten Karo, pada awal bulan November kemarin sempat viral terjadinya adanya eh, tindakan dugaan pembobolan yang dialami oleh salah satu nasabah di Bank Plat Merah atau dapat saya sampaikan Bank BRI cabang Kabanjahe tepatnya dari unit Lau Balong yang salah satu nasabahnya ini mengalami kerugian hingga ratusan juta yang dialami oleh Maya Esti berupa angin-angin. Dan sejauh ini Tribuners akibat dari kejadian ini Mayesti mengalami kerugian yang cukup banyak sekitar ratusan juta rupiah. Dan sampai sejauh ini informasi yang didapat pihak bank dan pihak nasabah juga sudah melakukan perdamaian sebelumnya di beberapa hari setelah video yang menyatakan dirinya mengalami pembobolan saldo viral dan dikabarkan dari pihak bank sudah mengganti rugi sejumlah uang yang sempat hilang dari saldo milik Mayesti berupa angin-angin. Namun sejauh ini Tribuners, kasus ini masih terus berlanjut karena pihak bank dinilai masih cukup lamban untuk mengklarifikasi terhadap kasus ini, baik bagaimana awal mula kasus ini maupun siapa dalang dari atau oknum dari kasus pembobolan yang dialami oleh Mayesti berupa angin-angin ini, Tribuners. Dan terbaru kemarin pada hari Selasa, Mayesti beserta tim penasihat hukumnya mendatangi kantor cabang BRI Kabanjahe yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Mereka ke sana meminta pihak bank agar melakukan klarifikasi dan menunjukkan seperti apa sejauh mana pihak bank telah melakukan audit internal yang dikabarkan mereka sudah melakukan audit internal, namun sejauh ini belum ada keterangan resmi baik dari pihak bank baik kepada pihak korban yaitu nasabah Mayesti Perpanjangan maupun ke publik begitu Tribuners. Sejauh ini pihak bank juga masih belum bersedia memberikan klarifikasi resmi karena mengaku timnya masih melakukan audit internal. Dan terbaru kemarin tim dari korban Mayesti Perangin-angin dan juga penasihat hukumnya sudah melakukan audiensi lagi pada pukul 21 WIB atau pukul 9 malam tadi. Namun sejauh ini masih belum diketahui bagaimana hasil dari pertemuan malam tadi, dan saat ini kita juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak Mayesti dan juga kuasa hukumnya perihal hasil pertemuan yang dilakukan malam tadi dengan pihak pimpinan cabang Bank BRI cabang Kabanjahe. Dan sejauh ini informasi yang didapat juga pihak Mayesti akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, terutama ke Polres Tanah Karo terkait pembobolan yang telah dialaminya ini. Dan sampai sejauh ini kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini karena pihak dari nasabah juga masih akan terus melakukan klarifikasi dan menempuh upaya hukum begitu Tribuners. Kita juga masih menunggu ke depan. Sebentar lagi kita masih menunggu tim dari Mayesti akan memberikan statement terkait pertemuan malam tadi, bagaimana hasilnya, apakah mereka mendapatkan jawaban secara pasti. Karena memang sampai kemarin juga pihak Mayesti belum mendapatkan jawaban yang konkret begitu Tribuners. Mungkin sekian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Karo. Nantikan. Terima kasih rekan-rekan media pers. Hari ini agenda kita terkait dengan Bank BRI di Kabanjahe yang hilangnya uang nasabah di unit Lau Baleng. Jadi tadi kita sudah ke dalam bertemu dengan pimpinan cabang Bapak Doni ya. Terus apa yang menjadi keluh kesah kita beliau sudah tulis ya. Hari ini beliau berjanji untuk memberikan statement dari pihak BRI permohonan maaf ya. Lalu nanti kasusnya akan diusut. Siapa pelakunya, ada berapa orang, sejauh mana perannya, berapa orang. Nah, dan terus Bang Kepala Cabang menyampaikan bahwa jam 9 diputuskan
Lalu nanti setelah kita pemeriksaan kasus yang pertama, kita akan buka LP lagi untuk kasus kedua yang viral kemarin. Gitu. Nah bang, ini kan kemarin sudah sempat diganti berarti uang nasabah kita ya, uang klien kita nih bang. Ini seperti apa bang lagi bang? Jadi kalau menurut saya selaku penasihat hukumnya korban, kalau soal nilai penggantian itu sebenarnya dari pihak BRI wajar-wajar saja mengatakan begitu supaya nanti kasusnya tidak naik, tidak marah, tidak bagaimana. Tapi bukan hal ke situ, karena perbuatan pelaku ini sangat canggih. Canggihnya adalah bisa dia melakukan illegal akses, mengambil uang, mentransfer dana ke daerah Jakarta, terus dia ambil uang pakai virtual, terus dia mengambil uang ke ATM yang jauh jaraknya ke Brastagi. Dari Lobal ke Brastagi kan menempuh jarak sekitar 3 jam. Nah, jadi hal ini harus dituntas supaya nama baik BRI nanti ke depannya di Tanah Karo ini ya bagus. Jadi masyarakat juga nggak takut menyimpan uang menggunakan jasa BRI begitu. Berarti bang, yang menjadi keluhan lagi klien kita ini karena sampai saat ini belum ada klarifikasi dari BRI ini bang ya? Betul. Nah, jadi keluhan ke kami korban supaya kami tidak menjadi apa ya, jolim lah atau difitnah. Jangan seolah-olah karena perbuatan korban, dia korban loh. Kok korban kok gayanya bang seperti ini? Harusnya kan dia nggak begitu, merangkul lalu sampaikan ayo bagaimana perdamaiannya. Ini bukan, malah makin ini. Wah, ada lagi salah satu pegawai di daerah itu, dia kebetulan punya penggemar yang banyak di TikTok. Nah, sehingga dia menyampaikan kayak seolah-olah korban yang salah gitu. Nah, jadi harapan kami khususnya kepada Direktur Utama BRI, mohon Pak ditindak oknum, bukan oknum juga, karyawan bank yang nakal Pak, yang melakukan pelanggaran hukum banyak banget. Ternyata kasus di daerah sini banyak sekali. Tadi ada saya ketemu di dalam bank itu, ada beberapa, cuman saya nggak usah sebutkan ya. Ada mereka melakukan pihak karyawan itu merugikan orang lain. Orang lain ini dalam konteks nasabah bank itu sendiri. Begitu. Berarti sampai saat ini kita masih menunggu jawaban pasti dari BRI ini, Bang? Menunggu. Katanya Kepala Pimpinan Cabang menyampaikan jam 9 malam. Jadi nanti hari ini nanti kita lihat ininya. Kalau jam 9 tidak ditepati ya kita pasti undang-undang teman-teman wartawan semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.